Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Zeli. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di video update untuk Zilliqa. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal update kondisi Zilliqa terkini. Karena kita udah bahas soal Cardano, udah bahas soal Solana. Next mungkin after Zilliqa kita bakal balik lagi ke Cardano. Habis itu masuk ke Shiba teman-teman. Jadi harap bersabar. Dan di kesempatan kali ini sebenarnya kan ini adalah weekend ya teman-teman ya. Jadi pergerakannya cenderung sideways. Kita udah lihat beberapa seperti di Bitcoin ya. Di sini kayak ngelihat ada beberapa potensial atau skenario yang bisa saja terjadi pada Bitcoin, dan saat ini saya masih perhatikan tergantung dari mana dia breakoutnya atau break dari patternnya teman-teman. Nah, jadi yang akan saya update adalah kondisi Bitcoin terkini dan juga Zilliqa. Before kita masuk ke Zilliqa, kita update dulu untuk si Bitcoin. Teman-teman yang tergabung di Telegram harusnya udah tahu ya, saya sempat nge-share tentang outlook yang saya bagikan. Di sini teman-teman juga bisa lihat daripada saya punya profile di TradingView. Saya ada berikan outlook di sini, saya share di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngelihat lebih lanjut, bisa saja ya masuk ke dalam profile saya dan ngecek di chart ideasnya saya teman-teman. Nah, next kita bahas dulu untuk posisi terkini. Yang pertama, saya pengen kasih tahu ke teman-teman adalah posisi pergerakan Bitcoin itu masih korektif banget. Walaupun sebenarnya kita ngelihat dia udah breakout dari trendline yang terakhir ya teman-teman. Kita sempat bahas di video tadi malam. Tapi masalahnya teman-teman, breakoutnya itu terjadi dengan kondisi yang tidak impulsif, atau kita bisa bilang sangat korektif. Jadi nggak ada whales yang terlibat di sini, atau mungkin lebih ke arah retail aja yang mengaktifasi pergerakannya. Balik lagi ini karena weekend, financial institutions most likely itu libur, jarang ada yang buka ya. Mungkin di Indonesia buka kali ya. Kayak BCA di mall tuh biasanya dibuka teman-teman ya. Nah teman-teman kalau lihat di sini posisinya, pertama ada skenario atau potential skenario kita bisa membentuk yang namanya dead cat bounce pattern teman-teman. Yang kedua, kita juga ngelihat adanya head and shoulders. Jadi kalau misalkan breakdown dari sini, seharusnya ini menjadi long opportunity. Tapi jangan senang dulu karena ada another perspective yang saya pengen tunjukin ke teman-teman, yaitu terbentuknya symmetrical triangle pattern, which means di bagian bawah di sini ada tahanan. Jadi kalau misalkan dia breakdown dari si channel ini sekalipun, bisa jadi dia ketahan dulu before nanti dia meneruskan pelemahannya, atau maybe justru kita terfake out dan justru dia malah kembali menguat teman-teman ya. Ada beberapa skenario yang bisa saja terjadi, dan ini adalah alternatifnya. Seandainya dia breakout dengan sangat impulsif pada trendline di bagian atas ini, justru ini malah memberikan opportunity untuk kita melakukan long. Balik lagi, saya adalah trader yang bukan memprediksi masa depan teman-teman, tapi kita di sini mencoba untuk menganalisa dan melihat manakah yang akan ditunjukkan oleh si price action terhadap kita, dan disitulah kita bisa bereaksi. Apakah dia breakout? Kalau breakout ya simple kita long, tapi kalau misalnya dia breakdown, maybe kita consider untuk melakukan short. Itu adalah pertimbangan yang saya pengen sharing ke teman-teman semua. Nah next, saya pengen sedikit review untuk Zilliqa before kita masuk ke dalam analisisnya. Terakhir kita ngebahas Zilliqa itu adalah terbentuknya si ascending broadening wedge pattern. Jadi seperti yang kita ketahui teman-teman, untuk ascending broadening wedge pattern ya, ini sebenarnya kecenderungan adalah pattern bearish teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat posisi pergerakan market terbentuk seperti yang namanya si ascending broadening wedge pattern ini, biasanya kecenderungan market itu akan breakdown, dan seperti yang kita lihat teman-teman di pergerakan terakhir membentuk ascending broadening wedge pattern. Nah balik lagi ke posisi Zilliqa saat ini, kita ngelihat si ascending broadening wedge pattern itu benar-benar terkonfirmasi pada pergerakan terakhirnya. Jadi kalau teman-teman nonton video Zilliqa update terakhir, ya memang kita di sini mengatakan ya Zilliqa masih dalam fase korektifnya. Artinya memang kita belum bisa expect Zilliqa untuk rebound sangat signifikan. Apalagi sebelumnya sempat terbentuk si ascending broadening wedge pattern ini. Justru ini menjadi short opportunity buat teman-teman yang mungkin melakukan long terhadap pergerakan ini. Ya ini bisa dikatakan menjadi bahan pelajaran kita ya. Seandainya next time kalian menemukan pattern ini, harus berhati-hati apabila dia breakdown dari si support line-nya. Nah next teman-teman, kita bakal update ke kondisi terkininya. Pertama, untuk time frame daily sendiri kita sebetulnya masih tersideways di area Fibonacci 0,382% teman-teman. Dan ini artinya sebenarnya mengindikasikan bahwa Zilliqa ini memiliki momentum yang cukup kuat ya untuk potensial pergerakannya teman-teman berikutnya. Jadi kita lihat ini udah beberapa hari, mungkin kalau sebentar saya coba munculkan dulu untuk dead range-nya ya.
Nah, ini so far kita udah bergerak selama lebih kurang 16 hari masuk ke dalam fase koreksinya. Dan saat ini teman-teman kita tersideways di kisaran area Fibo 38,2%. Menurut saya, ini bisa menjadi indikasi awal bahwa Zilliqa itu memiliki momentum yang masih cukup kuat untuk kelanjutan bullishnya teman-teman. Mengingat kondisi Bitcoin saat ini terkoreksi cukup dalam, bahkan sampai ke level 40.000, Zilliqa ternyata tidak terlalu terdampak. Tentu saja di sini juga disebabkan oleh impulsifnya Zilliqa pada saat dia menjelang launching Metapolis teman-teman. Dan saat ini setelah launching Metapolis malah melempem ibaratnya kan. Tapi memang sih teman-teman balik lagi ya, ada orang yang pasti ingin melakukan taking profit ketika dia profit yang lumayan besar teman-teman. Dan kita bisa katakan pergerakan terakhirnya tentu saja memicu orang-orang untuk take profit karena ini kenaikannya 388% dalam kurun waktu yang relatif singkat teman-teman, mungkin bagi sebagian trader ya. Jadi kalau saya pikir dengan posisi pelemahannya saat ini di mana kita terkoreksi lebih kurang sudah 55%, tapi pada Fibonacci retracement sendiri kita baru terkoreksi sekitar 38% dari total penguatannya dari bottom sini teman-teman. Jadi kalau saya rasa sih untuk Zilliqa sebenarnya kita tinggal menunggu waktu aja. Biarkan dulu dia sideways untuk menunjukkan ke kita seberapa minat para whales untuk mempertahankan harga saat ini. Itu akan menjadi indikasi yang paling penting untuk kita menilai sejauh mana Zilliqa next akan bergerak impulsif kembali. Alright, next kita masuk ke dalam hourly-nya. Pertama, untuk mempermudah teman-teman dalam melihat chartnya, saya akan hilangkan dulu si ascending broadening wedge pattern karena posisinya sudah terkonfirmasi dan sudah perform dengan sangat baik ya teman-teman. Jadi ada short opportunity yang bisa dimanfaatkan. Nah, next kita ngelihat seperti yang pada di time frame daily tadi ya teman-teman, dimana proses penurunan yang sebelumnya sangat impulsif itu berubah menjadi penurunan yang tidak terlalu impulsif atau kita bisa katakan dengan istilah korektif. Dengan demikian ini akan saya hilangkan supaya teman-teman kembali melihatnya bisa lebih nyaman ya. Nah, next kita bakal lihat teman-teman di sini ada potensial terbentuk yang namanya descending broadening wedge pattern. Nah, ini yang lebih menarik teman-teman. Jadi pada ascending broadening wedge pattern itu posisinya cenderung breakdown atau cenderung bearish. Tapi teman-teman, ketika dia terbentuk descending broadening wedge pattern, itu justru pergerakannya cenderung sebaliknya. Seperti yang kalian lihat, descending broadening wedge strategy itu cenderung ke arah long untuk posisi teman-teman. Jadi kalau kita melihat descending broadening wedge pattern terbentuk, which means let me find a very good example. Di sini ya descending broadening wedge pattern, di sini juga descending broadening wedge pattern, begitu pula di sini descending broadening wedge pattern. Nah, cuman yang membedakan adalah kalau teman-teman perhatikan di sini pada yang ini ya, ini sebenarnya sih datangnya dari downtrend ya. Cuma kalau kita lihat berbagai contoh yang menunjukkan di sini sebelumnya datang dari uptrend. Oke, nah ini adalah contoh yang menurut saya paling tepat ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari segi dia punya tren sebelumnya ya, ini kan cenderung dia datang dari downtrend. Nah, ini menurut saya yang cukup tepat. Kenapa teman-teman? Pertama gini, kita perlu perhatikan pada saat breakout, kita nggak bisa sekedar entry pada saat breakout ini terjadi. Kenapa? Karena posisinya sebelumnya dia datang dari downtrend. Artinya, kita perlu perhatikan, apakah ini hanyalah sekedar potential lower high-nya saja, teman-teman, ya. Jadi dia lower high, lower low, and then boom, dia breakdown lagi lebih signifikan. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Jadi, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Kalau misalkan saya pribadi, teman-teman, balik lagi ini tergantung masing-masing punya personality ya. Kalau saya sih pada saat kita ngelihat sebelumnya datang dari downtrend and then dia breakout, maybe idealnya saya akan entry pada saat dia berhasil pullback dan memberikan kita informasi bahwa oke, dia sudah ready teman-teman. Dalam artian di sini kita melihat adanya potential higher high, higher low sequence. Nah, setelah dia konfirmasi higher low-nya dan dia berhasil breakout, ini akan menjadi entry long yang menurut saya cukup baik. Namun, bagi sebagian kalangan atau bagi aggressive trader sendiri, sebetulnya by the time dia breakout pun itu sudah bisa dimanfaatkan. Karena kita kembali lagi ke kiblat kita di time frame besar, yaitu pergerakan yang lebih ke arah uptrend untuk Zilliqa saat ini, teman-teman. Jadi itu adalah pertimbangan kita untuk melihat apakah kita boleh agresif di sini atau kita cenderung konservatif dan menunggu hingga mendapatkan konfirmasi terlebih dahulu, ya. Balik lagi itu adalah preferensi masing-masing dan tentu saja di sini saya hanya menyampaikan pendapat saya dan bukan merupakan rekomendasi atau financial advice. So, thank you very much teman-teman untuk yang udah nonton update ini. Mudah-mudahan update ini seperti biasanya bisa membantu teman-teman
untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Dan sekiranya informasi ini membantu, make sure kalian bantu saya dengan likes buttonnya. Jangan lupa subscribe channel ini, dan sampai ketemu lagi di next update berikutnya. God bless everyone, cheers and have a nice weekend. Bye bye.